Sangat cantik. Sangat cantik. Siapa ini? Sangat menarik perhatian. Sosialita tercantik Nan Cheng. Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja itu, grup Feng yang berutang padamu. Putri Feng Yunshan. Feng Ning. Ini? Ternyata ini Putri Feng Yunshan. Bukankah keluarga Feng sudah bangkrut? Nona Feng sama sekali tidak terlihat terpuruk. Dia punya uang untuk busana adibusana, tapi tidak ada uang bayar utang. Lebih dari itu, Nona Feng masih tinggal di sebuah villa. Kau hanya menindas putriku, Nona muda Feng. Grup Feng telah merugikan banyak keluarga. Dan masih berani muncul, memamerkan pengaruh buruk. Orang-orang tak tahu malu. Siapa yang bisa berbuat apa-apa padanya? Tidak heran ketua Feng melompat dari gedung. Bertamu putri yang boros seperti itu. Sulit untuk tidak mati. Ada apa ini? Ibu, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Jika kau makan kue ini, utang keluarga Feng kepada bank akan dihapuskan. Direktur Zhang, Anda menepati janji Anda. Begitu banyak orang yang menonton. Saya tidak akan seperti keluarga Feng Anda. Tanpa martabat sama sekali. Baik. Hei. Bisakah Nona Feng dari keluarga Feng mengambil langkah ini di depan semua orang? Direktur Zhang, Anda mengizinkan putri Anda Xiang Yue untuk secara pribadi menjual aset bank. Rekaman pengawasan di sini merekam semuanya belum lama ini. Anda baru saja memberitahu saya bahwa kau akan lunasi utang grup Feng ke bank. Berani menghadapi kamera pengawas dan mengatakannya lagi. Anda kejam. Anda tunggu saja. Ini belum selesai. Direktur Zhang, Anda tidak berpikir hanya karena ayahku meninggal. Maka di belakangku. Di belakang saya bukan. Bubarlah, bubarlah, bubarlah. Ibu, biarkan begitu saja, Sal. Jadi seandainya saja saya menangkap pegangannya saat itu dan mengusulkan pertukaran bersyarat, pot tanah liat itu tidak akan pecah. Saat seseorang meninggal utangnya lunas. Xiaoning. Hanya jika ayah meninggal, barulah Anda bisa hidup dengan baik. Jati begitu. Jati bunuh diri Feng Yuanshan saat itu adalah untuk melindungimu putrinya. Dia pembawa sial. Dia menyeret keluarganya ke jurang. Dan itu belum cukup. Sekarang dia di sini lagi untuk mengganggu perjamuan ulang tahun Ibu Ketua Yu. Siapapun yang terlibat dengannya. Siapa yang sial? Keberadaanmu saja merugikan orang lain. Ternyata semuanya dilakukannya demi putrinya Feng Ning. Apakah semua ini benar? Bukan seperti itu. Tidak. Feng Yuanshan benar-benar berhati jahat. Mengetahui dia takut putrinya sendiri. Tidak baik-baik saja. Bikin keluarga lain hancur. Tepat sekali. Di masyarakat kini, terlalu lunak terhadap mereka. Yang meninggal maksudnya apa? Saya membenci. Perasaan. Bukan keluarga Anda yang dirugikan.
Dia sangat boros tak malu. Cukup. Hari ini adalah ulang tahun ibu saya. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang bermain di balik layar untuk hancurkan pesta ulang tahun ibuku. Kali ini, mari kita lihat siapa yang masih akan memihakmu. Di mana manajer? Ketua Yu. Siapa yang mau jelaskan padaku? Siapa yang menyuruh Anda memutarnya? Cepat bicara. Tidak bilang berarti kau yang melakukannya. Itu dia. Baru saja saat saya di toilet. Dia pergi ke ruang pemutaran. Omong kosong. Berani tuduh putriku salah. Apakah kamu tahu apa hubungan putriku dengan Ketua Yu? Saya tidak menuduh Nona Fang secara salah. Rekaman pengawas. Rekaman pengawas bisa membuktikannya. Saya tidak berbohong. Tidak kakak Shien. Kamu memfitnahku. Itu kamu. Kau hasut dia menuduhku palsu kan? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Sekretaris Lin. Ambil rekaman pengawasannya. Ya. Rekaman pengawas sudah ditemukan. Gawat. Bagaimana aku akan menjelaskan kali ini? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya benar-benar berutang padamu. Begitu bertekad balas dendam, akan mengabulkan keinginan Anda. Anda dipecat. Baru saja Nona Fang selalu bersamaku. Dia tidak pernah pergi ke ruang pemutaran. Kalau ada yang berani nyebar rumor, jangan salahkan saya jika saya tidak berbaik hati. Mohon maaf semuanya. Itu hanya kesalahpahaman barusan. Hari ini adalah ulang tahun ibu saya. Saya yakin semua orang sangat jelas mengenai niat mereka datang ke sini. Jadi jangan biarkan diri kalian, orang jahat memanfaatkan. Biarkan perjamuan berlanjut. Kakak Shien. Aku tahu kamu mencintaiku. Terima kasih sudah membantuku barusan. Aku benar-benar takut barusan. Saya seharusnya bahagia. Mengapa saya masih sedih? Ternyata, Anda juga peduli pada saya. Nona Fang, karena kita terikat dalam pernikahan oleh perantara spiritual, mending panggil dukun, tempat kejadian untuk membuktikannya, dan meresmikan pertunangan. Baiklah. Sudah waktunya bertindak. Tunggu kabar dari saya. Semuanya. Hari ini, pada perayaan ulang tahun ibu saya akan mengumumkan pertunangan saya. Ini akan menjadi hadiah ulang tahun ke-50 sebagai milik ibu saya. Saya akan menunggu dan melihat saja. Tunggu dukun membuktikan. Bagaimana lagi Anda bisa bersembunyi? Kakak Shien, aku juga untuk Bibi Lin menyiapkan hadiah. Bibi Lin, ini adalah sesuatu yang khusus aku untukmu. Siapkan sebagai hadiah, sebuah replika, karya perintis dari Tuan Tua Yu. Ini. Nggak bisa nyalahin aku soal ini kan? Saya memberikannya kepada Anda, tapi Anda sendiri tidak menangkapnya.
Bibilin, apakah kamu tidak suka hadiahku? Keluarga Yu berhenti melakukan bisnis keramik sejak lama. Maaf Bibilin, aku tidak tahu kamu tidak suka keramik. Aku kira. Kenapa tidak suka? Saya pikir itu cukup bagus. Benarkah? Anda pasti lapar setelah berdiri begitu lama. Ayo pergi, ajak makan bareng. Seandainya saja saya tidak mencari dukun, itu akan baik-baik saja. Bagaimana Shien bisa diberikan pernikahan yang ditakdirkan seperti itu? Ada apa? Tidak bagus. Kakak Shien, aku merasa tanganmu terluka. Lihat. Tanganku berdarah lagi. Tapi saya hanya menyentuh saus tomat. Tangan Anda terluka. Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Atau lebih tepatnya, orang yang menikah dengan aku. Sama sekali bukan Anda. Bagaimana bisa? Kemana Feng Ning pergi? Pernikahan terikat. Omong kosong seperti itu. Bagaimana bisa Ketua Yu mempercayainya? Pertunangan Anda dengan Xiao Xin secara alami karena saling menyukai. Saling menyayangi. Saya tidak menyangka Anda bahkan tahu apa arti saling menyayangi. Ada banyak hal yang Ketua Yu tidak tahu. Pelayan, ambilkan beberapa kasa. Kamu baru saja pergi Film was kemana? translated and narrated by M Media. Nona Van, apakah Anda masih ingat? Malam itu. Apa yang saya katakan kepada Anda? Terima kasih, membuat malam pertamaku jadi indah. Saya pasti akan menikahi Anda. Feng Ning jalan ini, bukankah dia koma? Mungkinkah dia berpura-pura selama ini? Tidak bisakah Anda menjawab? Aku koma hari itu. Aku tidak ingat apa-apa. Ketua Yu berkata, hari itu. Saya akan menikahi Anda. Bagaimana Nona Fang tahu itu? Saya ingin melihat. Bagaimana lagi Anda bisa mengarang cerita? Xiao Xin memberitahu saya. Benar. Baiklah. Kamu lagi ngeledek aku ya? Kakak. Kamu harus datang ke perjamuan pernikahan kami nanti. Baik. Sekretaris Lin. Sekretaris Lin, apakah Anda sudah menemukan orangnya? Segera tiba. Ibu, bukankah kamu bilang paranormal itu sangat bisa diandalkan? Dukun itu hanya peduli uang. Dia tidak peduli pada orang. Jika kamu memberinya uang, dia secara alami dapat diandalkan. Masalahnya adalah Sekretaris Lin. Harga yang dia tawarkan pasti lebih tinggi dari saya. Aku tidak peduli. Aku harus bertunangan dengan kakak Shien. Kalau tidak di Nancheng, bagaimana mungkin aku bisa hidup? Saya sudah mengatur seseorang. Biarkan dia mengalami sesuatu di jalan. Benarkah? Jangan khawatir tentang pertunangan itu.
Anda baik-baik saja. Halo, bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, semuanya sudah diurus. Bagus, saya mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih. Terima kasih. Jika pernikahan takdir Shien dengan Nona Feng ini itu akan sangat bagus. Mereka berdua bersama. Pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Apa yang akan Shien lakukan sekarang? Hari ini, di acara ibu saya, pesta ulang tahun, menyatakan bahwa saya dan Nona Fang akan bertunangan. Terima kasih. Namun sebelum pertunangan, ada satu hal lagi. Aku harus jelasin dulu. Siapa tunangan saya? Sebenarnya, Seseorang akan bertunangan, tapi tidak tahu siapa tunangannya. Perjamuan keluarga Yu benar-benar menarik. Nona Fang sudah berdiri di sana. Bukankah sudah jelas siapa pelakunya? sekarang, mari kita semua menyambut orang yang mengikat takdir saya. Paranormal. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak ingin aku ada di sini, Nyonya Feng? Bukankah kamu sudah menghentikannya? Kenapa dia masih muncul? Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya punya zirah sutra emas lembut. Pasangan takdirku. Tentu saja harus datang dan minum perayaan. Tentu akan ada banyak anggur perayaan. Namun, masalah sepenting pernikahan. Masa keputusan dari Dukun Si. Kakak Lin benar. Dukun terdengar seperti permainan anak-anak. Selain itu, Shinen dan Xiaoxin, mereka berdua sangat mencintai. Bagaimana bisa terserah pada seorang dukun untuk mendikte segalanya? Benar Kakak Lin. Sekarang dukun itu adalah permainan anak-anak lagi. Terus kenapa minta tolong ke aku untuk membiarkan putri sulung Anda melahirkan anak untuk tunangannya selama 3-5 tahun? Anda adalah orang yang menipu bermain trik. Saya pikir Anda hanya di sini cuma sengaja bikin ribut aja. Pengawal, tangkap dia dan usir dia. Tamu yang saya undang. Saya belum mengatakan dia harus pergi. Tidak ada yang berhak menyuruhnya pergi. Kalau begitu tolong, katakan kebenarannya kepada semua orang. Orang yang terikat takdir denganku. Siapa sebenarnya? Orang yang terikat takdir dengan Tuan Yu adalah Nona Feng. Feng Xiaoxin. Apakah kamu yakin itu Feng Xiaoxian? Tentu saja saya yakin. Anda dan Feng Xiaoxin ditakdirkan untuk bersama. Mengapa ini terjadi? Kalau begitu tolong, lepaskan ikatan ini dariku. Ya. Anda seharusnya masih segera melepaskan ikatan mereka. Pernikahan bukanlah permainan. Pertunangan sudah dilakukan. Bagaimana bisa diubah? Kakak Shien, janji tanggung jawabkan. Bagaimana kamu bisa membohongiku? Melepaskan ikatan bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil. Naskah kuno mencatat 2 metode untuk melepaskan ikatan. Salah satu metode adalah kalau 2 orang saling cinta beneran.
Metode lainnya adalah setelah menanggung siksaan, satu orang meninggal, dan orang lainnya secara alami terlepas ikatannya. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Yu. Lihat. Kamu sama Xiaoxin bikin ribut begini, saya harus segera kembali ke rumah leluhur keluarga Feng. Mau jelasin ke keluarga Feng, bagaimanapun juga. Masalah ini, semua karena Anda telah menyakiti Xiaoxin selama waktu ini. Biar Xiaoxin tinggal dulu di rumah keluarga Yu. Tolong bantu saya menjaganya sebentar. Ini? Bukankah itu tidak pantas? Tentu saja tidak apa-apa. Benarkah? Bibi Sang benar. Saya berhutang budi pada Nona Fan, memberi kompensasi pada Nona Fan. Memang seharusnya begitu. Masih kurang satu pelayan di rumah. Saya rasa Fang Ming akan cocok. Apa masalahnya dengan itu? Feng Ning, awalnya mengikuti Xiaoxin, merawat kalian semua, juga merupakan tugasnya. Kalau begitu baguslah. Saya khawatir Fang Ning tidak akan setuju. Peduli amat dia mau atau enggak. Jika Anda memiliki sesuatu, mulai sekarang, cukup perintahkan dia. Bagaimana Xian bisa menjadi seperti ini? Ya udah, aku tinggal di rumah keluarga Yu untuk menyambut Nona Fang dengan hormat. Sangat rajin, siap ujian doktor. Saya ingin segera menebus kesalahan yang dilakukan grup Fang. Keluarga saya pernah bangkrut. Ayah saya kabur dengan hutang. Meninggalkan semua hutang kepada ibu saya. Lalu Bibi Yu? Bagaimana dia hidupkan grup Yu? Bisakah Anda mengajari saya? Ada apa dengan tanganmu? Aku... Apa yang kamu lakukan? Kakak Xian. Apa yang kamu lakukan di kamar Feng Ning? Saya sendiri punya masalah. Harus tanya Tuan Yu. Kakak Xian. Aku menyiapkan camilan tengah malam untukmu. Ayo pergi. Kakak Xian. Siapkan camilan malam untukmu. Tanganku terbakar. Lihat. Pantas saja tangan saya sakit. Untung pakai lipstik. Di punggung tanganku. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi sajikan camilan larut malam kakak Xian. Kamu capek ya? Tapi jangan lakukan lagi lain kali. Saya tidak makan camilan larut malam. Juga, jangan oles The apapun di film was tangan. translated and Itu tidak narrated baik by untuk M kulitmu. Media. Mereka tidak makan. Berikan kepada saya. Kamu memakannya Nanyuang. Benar. Ini yang Tuan Yuan minta saya berikan kepada Anda. Terima kasih.
Rekening bank, Wan Yi dan Qian Buno memiliki sejumlah besar transaksi. Nani Wang. Sudah selarut ini, mengapa Anda belum beristirahat? Bukan berarti saya tidak ingin istirahat. Apa yang Anda beri untuk saya makan? Apa itu? Bikin saya panas tidak bisa tidur. Camilan larut malam ini awalnya untuknya. Jika dia memakannya, dia tidak akan bisa tidur sekarang. Itu pasti dia. Apalagi yang bisa terjadi? Bukankah Anda tidak makan bubur itu? Mengapa Anda juga tidak tidur? Apa kamu juga tidak tidur? Saya tidak tidur. Karena saya ingin berdiri sendiri. Apa kamu bisa menahannya? Itu bukan urusan Anda. Sangat suka memamerkan kekuatanmu. Beginilah cara saya menjaga diri tetap hidup. Perlu persetujuan Ketua Yu. Grup Yu bisa berinvestasi. Pertimbangkan proposal saya. Saya tahu, Ketua Yu melakukan ini. Ini jelas bukan karena saya. Melainkan dia menyukai beberapa keuntungan dari grup Fang. Meskipun saya sendiri sekarang belum menemukan apa sebenarnya keuntungan grup Fang. Kamu akan tahu cepat atau lambat. Kamu dan saya memiliki hati yang sama. Tidak. Saya pasti akan melampaui Anda. Kamu akan melakukannya. Bukan akan. Itu saya harus mencapainya. Ikut aku ke ruang makan. Tidak tahu salurkan energi kemana. Pergi. Lap lantai untukku. Pikiran Anda benar-benar tidak jernih. Ini keluarga Yu bukan keluarga Fang. Anda membubuhi bubur itu dengan obat bukan? Anda dan ibu Anda benar-benar sama tidak tahu malunya. Berhenti. Malam itu, kamu dan kakak Xian. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami. Tidak terjadi apa-apa. Benarkah? Sungguh. Kami berbicara dari Socrates hingga Shakespeare. Dari zaman musim semi gugur hingga Renaissance. Kamu mempermainkanku kan? Karena kamu bodoh. Apa menurutmu apa yang terjadi malam itu penting bagi orang kaya seperti mereka? Apakah mereka akan peduli? Dia bahkan tidak tahu siapa aku. Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana merebut hati Yu Xian dan kemudian berhasil menikah dengannya. Tidak ingin menikah dengan Xian. Tidak semua tujuan hidup orang adalah untuk menikahi orang kaya. Jika ayahku tidak sakit parah saat itu, dan di bawah hasutan ibumu, The film was memaksaku menikahi Qian translated Buno, and menurutmu narrated aku by akan M. menikah dengannya? Media. Dibandingkan dengan menikah, lebih suka hidupkan keluarga Fang. Baiklah kalau begitu. Pergi beri obat ini ke Xian. Saya akan percaya padamu. Dokumen. Ini adalah kasus-kasus. Setelah kebangkrutan, masih perlu apa lagi? Anda bisa menemukanku. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Jangan bilang aku merepotkan. Dia tidak menganggap Anda menjengkelkan. Anda bisa menemukannya. Apa yang kamu katakan? Saya mendengar semuanya. Baiklah. Apa yang kamu butuhkan bantuanku? Aku akan meletakkannya di kamar Anda dulu. Aku akan pergi sekarang. Saya juga pergi duluan. Jangan lupa, apa yang kamu janjikan padaku.
Apa yang sedang kamu lakukan? Aku... Kakak Shien, ini adalah afrodisia. Dia ingin membiusmu, lalu naik ke tempat tidur. Feng Ning, kamu benar-benar seperti ayah yang menipu uang. Sama-sama tercela. Ini tidak nyatakan, Nona Feng. Obat ini dan bubur yang saya minum, baunya sedikit mirip. Nona Feng, Anda memasukkan obat ke dalam bubur saya. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Kalian tidak tidur. Kakak Shien. Kalau begitu saya juga akan tidur. Malam ini, kita berdua tidak akan bisa tidur. Siapa? Apa kamu tidak nyaman? Saya terlalu tidak nyaman tidur. Kamu tidak nyaman kan? Apa kamu mau aku mengantarmu ke rumah sakit? Masalah ini bukankah ini karena kamu minum? Itulah mengapa kamu tidak nyaman. Tapi, aku minum air gula. Aku sangat cantik. Aku sama sekali tidak butuh obat. Aku tidak percaya. Kakak Shien tidak akan tergoda. Kakak Shien. Kenapa kamu belum tidur? Kakak Shien. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Saya juga Kalau begitu kamu duluan. tidak punya perasaan romantis padamu. Bahkan sedikit tidak menyukaimu. Kakak Shien. Aku tidak tahu apa kesalahanku. Kenapa perlakukan aku begitu? Jika kamu merasa dirugikan, saya bisa memberimu kompensasi dengan uang. Sebutkan hargamu. Kakak Shien, apakah aku Feng Xiaoxin di matamu? Hanya seseorang yang hanya peduli uang. Nona muda kedua Fang, saya sarankan kamu mengambil uangnya. Jangan buat semuanya buruk. Jangan terlalu kejam begitu. Jadi maksudmu, kamu ingin saya merilis video pengawasan Fang Xiaoxian membuat keributan di pesta ulang tahun ibuku. Jadi dia sudah tahu. Lalu kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apa maksud Anda? Benar-benar keterlaluan dengan perundungan. Di depan seluruh Nancheng, Anda bilang ingin bertunangan dengan seorang putri dari keluarga Feng. Sekarang Anda menolak pertunangan itu. Di mana kita menempatkan wajah keluarga kita? Saya bilang akan bertunangan dengan seorang nona dari keluarga Fang. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu dengan Fang Xiaoxian. Dari awal sampai akhir, orang yang saya niatkan untuk bertunangan hanyalah Fang Ning. Jadi Ketua Yu punya rencana ini sejak awal. Baiklah, jika Anda ingin menikah Anda bisa. Keluarga Feng kami akan menerima pernikahan ini. Karena Anda ingin menikah, maka Anda harus memberikan mahar. Sebutkan hargamu. 50 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Baiklah. Siapkan uang secepat mungkin. 50 juta. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata saja bukan bukti. Buatlah perjanjian tertulis. Tidak. Apakah boleh atau tidak? Ketua Yu yang memutuskan. Saya menepati The janji. film was translated Aset senilai and 50 juta. narrated by Hanya M sebuah Media. perusahaan. Dialihkan saja. Begini saja. Kamu bisa pergi ke kantor saya dan memilih perusahaan manapun yang kamu suka.
akan transfer langsung kepadamu. Bagaimana? Anda tidak mencoba menipu saya kan? Fang Ning masih bersama keluarga Fang. Fang Ning dan saya sehati dan sejiwa. Dia adalah aku, dan aku adalah dia. Apakah saya akan bercanda dengan hidup saya sendiri? Baiklah. Sudah disepakati. Tidak nyangka tua. Masih akan menemui keberuntungan. Memang, langit telah berbaik hati kepada saya. Mereka semua ada di sini. Silakan pilih pelan. Setelah Anda memilih, beritahu asisten saya. Penyelidikan sampai mana? Bukti saat ini hanya bisa membuktikan bahwa Qian Buno terlibat dalam kasus kebangkrutan grup Fang. Namun tidak ada cara untuk membuktikan Fang Yuanshan tidak lepas tanggung jawab. Cukup untuk menghukum. Cukup. Penasihat hukum mengatakan setidaknya 5 tahun. Kalau begitu itu sudah cukup. Kamu mau melakukan apa? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja untuk bermain-main denganmu. Bukankah kita sering memainkan permainan seperti itu? Kakak, bukankah ini menyenangkan? Haruskah kita bermain lagi? Menangis, menetaskan air mata. Kenapa kamu menatapku tajam? Kenapa kamu menatapku tajam? Apa kamu tidak ingin merebut dariku posisi istri ketua Yu? Hari ini aku akan jadi bahan tertawaan Nang Cheng. Saat itu, aku akan lihat bagaimana bersaing denganku posisi ini. Kamu mau melakukan apa? Jangan mendekat. Kamu mau melakukan apa? Berhenti. Hei, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Ini adalah bar di bawah grup Yo. Ingin tunggu polisi tangkap? Atau pergi sekarang? Sungguh sial. Hei, jangan pergi. Tunggu saja. Keluarga Fang benar-benar tidak patuh hukum. Ini terlalu berlebihan. Ada yang perlu ku beritahu. Ada apa? Qian Buno belum meninggal. Dia selalu berada di luar negeri. Lihat. Jadi, dia memasukkan kematiannya. Ya, tahun-tahun belakangan ini, dia telah berbisnis di Pulau Jindian. Baru-baru ini dia menyinggung beberapa tokoh besar lokal untuk melarikan diri dari pengejaran. Dia melarikan diri kembali ke negara ini. Qian Buno, kamu ternyata masih hidup. Buat keluargaku hancur. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos? Saya sudah membuat pilihan. Hotel ini ada di Pulau Jindian. Sangat cocok untuk masa pensiun saya. Anda memang tahu cara memilih. Anda juga harus melihat ini. Apakah ada yang terlewatkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Buno sudah mengatakannya. Dia tidak akan melibatkan saya. Bahkan saya sedikit terkejut dengan ini. Sekretaris Lin, apa kata Departemen Hukum? Departemen Hukum mengatakan, situasi Nyonya Pham agak rumit. Terlalu banyak kasus keuangan yang terlibat. Jika pengadilan memutuskan, setidaknya 5 tahun. Anda bicara omong kosong. Itu sama sekali tidak mungkin. Anak saya tidak akan pernah menyakiti saya. Bibi, tolong tenang. Saya juga ingin membantu Anda. Lihat apakah ada kebutuhan hukum. Saya bisa menyediakannya untuk Anda. Saya tidak butuh bantuan Anda. Cepat alihkan hotel Pulau Jindian kepada saya. Bawa Feng Ning bersamamu. Keluarga Feng kami tidak menginginkannya lagi. Saya khawatir itu tidak akan mungkin saat ini. Anda terlibat dalam penipuan keuangan. Rekening Anda sudah dibekukan. Bahkan jika ingin transfer sekarang, saya tidak bisa. Anda bicara omong kosong. Yu Xian, tunggu saja.
Villa keluarga Fang. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Apapun yang saya lakukan, itu hanya untuk mengeluarkan Anda dari kesulitan ini lebih cepat. Aku tahu, The film was sangat berterima kasih translated kepada Ketua and Yu. narrated Tapi by apakah Ketua Yu pernah Emilia. bertanya padaku? Bertanya, apakah aku bersedia? Bagaimana dengan Anda? Pernah tanya apakah setuju menikahi Fang Xiaoxian? Jadi, kamu membalas dendam padaku. Saya minta maaf, tapi di antara kita, apakah kita perlu setegas itu? Jika Anda benar-benar tidak bisa mengerti, bisa dianggap pernikahan bisnis. Anggap saja menikahi saya sebagai transaksi untuk bangun kembali grup Fang. Jadi begitu yang kamu pikirkan? Kalau begitu mudah ditangani. Kalau begitu aku harus mengajukan permintaan. Saya takut Anda tidak akan membuat pilihan. Aku ingin pernikahan kita, mulai sekarang. Terus-menerus diberitakan. Di media besar. Sekretaris Lin, Aku akan segera melakukannya. Ketua Yu, tidakkah Anda berpikir, Nona Fang sangat aneh? Ini adalah pernikahan, tidak peduli bagaimana pernikahan diurus, ataupun apa yang harus dikenakan. Sebaliknya dia terus berfokus pada media, melaporkan secara ekstensif, tidak terlihat seperti pernikahan. mengapa Anda berbicara terlalu banyak? Apapun yang Fang Ming suruh Anda lakukan, lakukan saja. Dia tentu punya alasannya. Aku hanya khawatir agar Anda tidak tertipu olehnya. Omong kosong. Anda hanya mencoba mengadu domba. Jika ada lain kali, Anda akan dipecat segera. Tapi, Tidak ada tapi. Saya percaya padanya. Bahkan jika saya dimanfaatkan olehnya, saya harap usahanya tidak terlalu berat. Ketua Yu, bagaimana bisa Anda? Nona Feng, mengapa Anda tidak masuk? Xiaoning, mengapa Anda menangis? Aku... Kamu mau kemana? Urusannya denganmu? Anda memasang wajah muram setiap hari. Untuk siapa dilihat? Sudah selarut ini. Kamu mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Sudah memberimu mukakan. Akan kuberitahu kemana aku akan pergi. Aku melihat wajah murumu sepanjang hari. Aku takut. Aku akan keluar mencari wanita cantik. Apa kau mau ikut? Sialan perempuanmu. Apakah ini kehidupan yang Anda inginkan? Bukan urusanmu. Villa keluarga Yu. Berikan tangan Anda. Bagaimana kamu tahu? Lenganku terluka. Anda benar-benar pelupa. Ikatan jiwa. Itu sebenarnya bisa dilepaskan. Ingin putus denganku. Aku hanya
Aku takut itu akan mengganggu hidupmu. Sejak awal, ketika Anda ingin memanfaatkan saya, pernah berpikir akan mengganggu. Apakah hidupku? Sekarang Anda memikirkannya. Mengapa? Tidak ada alasan. Lihat aku. Bukankah itu hanya pernikahan? Selama kamu mau, kita bisa punya 100, 1000. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah, bisakah kamu tidak mengubah dirimu menjadi alat balas dendam? Bukankah kamu bilang, aku adalah pedang balas dendammu? Bagaimana kamu bisa melepaskan pedang itu? Tidakkah kamu mengerti? Pisau tidak di tangan. Tidak ada yang akan mendengarkanmu. Kalau begitu bantu aku sekali lagi. Aku ingin Kian bunuh. Secara pribadi mengakui, bukti penyebab kematian ayahku. Kian bunuh. Bukan berarti saya menggurui Anda. Urusan hari itu, Anda juga salah. Anda sudah pergi selama 5 tahun. Tiba-tiba muncul seperti ini. Bukankah itu jelas mengacaukan pernikahan Ketua Yu? Meskipun aku sudah tiada, dia tetap tunanganku. Hidup atau The mati film dia was milikku. translated and Tapi dia tidak narrated seharusnya by merayu M Pri di Media. belakangku. Ayo, ayo, ayo. Angkat gelas Anda. Ketua Yu. Mencari perdamaian. Betapa dia menghargai. Ya, ya, ya. Ketua Yu adalah pria yang berjiwa besar. Jangan marah pada orang rendahan. Kalau begitu benar. Ayo, ayo, ayo. Sekarang kita bisa membahas proyek renovasi permukiman Kumut. Grup Yu jalankan bisnis SAR. Menghadapi sengketa pembongkaran. Benar-benar tak berdaya. Kamu menemukan orang tepat. Sejujurnya, aku tidak hanya bisa menyelesaikan urusan pengadilan, aku juga bisa berinvestasi. Aku memiliki aset yang sangat besar di luar negeri. Dapat dengan tipu muslihat. Lalu grup Fang yang sebelumnya. Bagaimana kamu mengaturnya? Awalnya aku tidak punya hubungan dengannya. Itu semua berkat ibuku yang baik. Ibuku berpikir, air lumpur tak ke sawah luar. Jadi dia memaksa Fang Juanshan untuk menikahkan Fang Ning denganku. Sejujurnya, butuh meja tidak suka Fang Ning. Mabuk-mabuk. Dia mulai bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Jangan tidak percaya. Sebenarnya Fang Yuanshan itu awalnya tidak ingin bunuh diri. Itu karena aku memberitahunya. Jika kau tidak bunuh diri, apa kau ingin putrimu melunasi utang bersamamu? Putrimu dari masa kanak-kanak hingga dewasa belum pernah merasakan berkah. Kau hanya punya 3 sekarang. Baru putrimu bisa hidup dengan baik. Dia bunuh diri. Itu benar. Sebenarnya bahkan, jika dia tidak bunuh diri, aku masih punya banyak cara. Cara apa? Ibuku juga selalu diam-diam memberinya racun kronis. Sampai 3 dia bahkan tidak tahu. Dia terus memegang tangan Fang Ning. Fang Ning perlakukan ibuku dengan baik. Fang Yuanshan ini benar-benar bodoh sampai mati. Tidak tahu cara berbisnis. Pelayan, bawakan garpu baru. The film was translated and narrated by M Media.
Lepaskan aku. Apa kamu gila? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Percayalah padaku. Baiklah. Ketua Yu. Kau di mana? Ayo lanjutkan minum. Jadi Ketua Yu menyukai sampah semacam ini. Tidak heran, dia bisa menyukai Fang Ning. Kalian semua lanjutkan. Jangan bodoh. Orang seperti itu tidak pantas. Jika dulu, aku pasti akan menghukumnya sendiri. Tapi sekarang, aku akan menggunakan senjata hukum untuk membuatnya menerima hukuman. Apartemen bawah keluarga Yu. Saat ibu butuh orang, belum dapat pacar, aku suka tinggal di sini. Sakit sekaligus bahagia. Bisakah kamu merasakannya? Kenapa kamu begitu bodoh? Bagaimana jika kamu tidak sengaja terluka barusan, apa yang akan aku lakukan? Kalau begitu aku hanya punya suami cacat. Kamu merasa sakit hati. Kalau tahu sudah sedih, kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Apa kamu takut bahwa kita berdua terikat bersama? Aku melihat itu akan memengaruhimu, kan? Ya. Jadi kita semua harus menjaga diri kita dengan baik. Menjaga diri dengan baik adalah menjaga orang lain dengan baik. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa ada dua cara untuk melepaskan ikatan. Satu metode adalah dua orang saling mencintai. Metode lainnya adalah bahwa setelah menderita siksaan, salah satu pihak meninggal dan pihak lainnya secara alami terlepas ikatannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke neraka bersamaku. Untuk mencintai, tidak akan pernah. Untuk melihat sesuatu kedua kalinya, untuk mencintai dalam api dan teriakan liar, lalu hancurkan diri sendiri. Hanya hidup dalam momen itu. Ini dimaksudkan untuk kudengar. Itu tidak berlaku untukmu. Ini tidak seperti yang dulu. Ditulisannya untukmu. Lalu, kenapa itu tidak berlaku untukku? Untukmu seharusnya itu adalah cinta sejati. Itu akan berulang kali muncul di hadapanmu, sampai kamu menghadapinya dan menerimanya. Untuk terjerat dalam air laut dan api. Untuk berulang kali membunuh 3 diri lama. Orang hidup dalam tak terhitung momen seperti itu. Ini menyentuh. Ada juga kalimat di buku ini. Sentimen sejati untuk masa depan. Mendedikasikan segalanya untuk saat ini. Kalau begitu mari kita dedikasikan untuk saat ini. Bisakah aku tidak kembali ke keluarga Fang? Masih ada barang diambil. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera menelponmu. Kemana semua pelayan di rumah pergi hari ini? Aku membiarkan mereka libur. Hak apa yang Anda miliki untuk membiarkan mereka libur? Aku memberitahu mereka, hari ini adalah hari bunuh dan aku ulang tahun pertunangan. Anda memahami kerja keras mereka, jadi berikan saja mereka 1 hari libur. Begitu lebih baik. Feng Ning, kamu sangat tidak biasa hari ini. Merencanakan sesuatu yang jahat. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Yang bisa diandalkan hanya bunuh, membantunya mengurus rumah. Adalah hal yang benar.
Kamu berbohong. Aku tumbuh bersamamu sejak kecil. Apa yang kamu pikir kamu punya yang bisa menipuku? Lalu masalah antara Yuxian dan saya memang menipu Anda. Baiklah, aku saat ini bersama melakukan bisnis. Ketua Yu, mungkin nanti masih ada kesempatan bagimu untuk menikah ke keluarga Yu. Kamu lebih bermimpi daripada aku. Yuxian tidak menyukaiku. Dia menyukai istrimu. Itu akan lebih baik lagi. Jika dia bilang dia menyukainya, aku akan segera sekarang mengirim Fang Nin keranjangnya. Tidak mengganggu mata. Betapa murah hati. Aku memberitahumu. Di dunia ini, selain uang, segala sesuatu yang lain adalah palsu. Kau sudah hidup selama ini, namun kau masih tidak mengerti poin ini. Benar, kamu adalah orang yang paling memahaminya. Aku tidak makan lagi. Kalian semua makanlah dengan santai. Tunggu sebentar. Saya masih ada yang ingin dikatakan. Apa yang ingin Anda katakan? Apa yang Anda berutang? Harus dilunasi hari ini. Apa maksudmu? Aku tidak takut memberitahumu. Sejak lama, sebelum bertunangan Fang Nin, sudah punya anak laki-laki. Jika bukan karena uang, siapa yang akan menikahi gadis seperti itu dan memujanya di rumah? Aku akan memberitahumu rahasia lain. Bukan hanya kematian Fang Yuanshan dipaksakan olehku, bahkan penyakit kronisnya. Obat untuk ibuku. Bahkan jika dia tidak bunuh diri, aku akan perlahan-lahan meracuninya sampai mati. Kamu menceritakan semua ini padaku. Apa kamu tidak takut masalah? Siapa yang punya masalah dengan uang? Ketua Yu. Aku terlalu mengenal kalian orang kaya. Mulut berkata moral. Tapi apa yang sebenarnya ada di hati kalian adalah semua bisnis. Kamu ingin menikahi Fang Ning. Bukankah karena tertarik pada keluarga Fang? Teknologi bahan bakar roket yang dipatenkan. Aku tidak takut memberitahumu. Paten ini juga ada di tanganku sekarang. Fang Ning, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ingin kalian bertanggung jawab. Perbuatan jahat. Membayar harganya. Sialan perempuan keluargamu. Berani merencanakan aku. Kau mencari masalah. Kau ingin mati. Buniu, Buniu. Saya pasti akan membuat kalian semua membayar harganya. Buniu. Jangan kemari. Satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya. Bahkan jika kamu mengambil nyawanya, kamu juga tidak bisa lolos hari ini. Kian Bunu melakukan 3 kejahatan. Kamu berbeda. Kamu masih bisa hidup. Jangan terlalu delusional lagi. Nah, jangan gegabah. Jangan bergerak. Jika kau memaksaku terlalu jauh, aku akan membunuhmu juga. Apa kamu gila? Ini ibumu. Tak ada satupun dari kalian yang baik. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ingin meninggalkanku. Tidak mungkin. Paling buruk kita semua akan binasa bersama. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Apa kamu baik-baik saja? 9 bulan kemudian, kenapa kamu tidak berbaring? Ayo. Berbaring lama tidak nyaman. Putusan Kian Bunu sudah keluar, melibatkan kejahatan terorganisir, pembunuhan berencana, dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Wen Yi dan Fang Xiaoxian sudah menimpakan tuduhan masuk tubuhnya. Keduanya dibebaskan. Mengapa mereka tidak menerima hukuman? Kita tidak bisa terlalu keras pada hukum. Tapi kita selalu bisa percaya pada hukum. Semuanya sudah berakhir. Kita juga bisa memulai hidup baru. Nona Feng, setelah jam 8 malam ini, Anda tidak akan bisa makan apapun. Aku serahkan padamu besok. Jangan biarkan istriku menderita terlalu banyak.
Dan kamu si kecil. Kamu juga sedikit tenang. Mengikuti mual pagi ibumu. Sampai membuat ayah muntah-muntah, tinggal kulit dan tulang. Kita akan segera bertemu. Saya rasa saya sudah menemukan cara untuk menangkap mereka. Feng Xiaoxin, Anda masih berpikir, kamu putri tertua keluarga Feng. Biar saya beritahu Anda bahwa Pak Tua Wang mengumpulkan barang bekas. Setahun bisa ngasilin 5-600 ribu. Jika Anda meremehkannya, Anda sendiri pergi cari seseorang yang lebih baik darinya. Bawa dia kembali untuk saya lihat. Mereka sudah pindah ke rumah keluarga Yu, tetapi Anda masih tidak bisa mengamankannya. Apa gunanya saya melahirkan Anda? Menurut orang dalam, Yu Xian, orang terkaya di Nancheng, akan segera menikah karena kehamilan. Putra sulung keluarga Yu telah lahir di Rumah Sakit Internasional Nancheng. Ibu? Ya. Feng Ning berada di luar negeri dan juga meninggalkan warisan untuk cucu kecil itu. Selama kita menemukan bukti anak itu, Anda dapat uang. Ibu, Xiaoxin, Anda di sini. Feng Ning. Ibu salah. Kami semua salah sebelumnya. Tolong jangan dendam pada kami. Benar kakak. Aku bodoh sebelumnya. Jika kamu tidak keberatan dan bersedia memberi kami satu kesempatan lagi, kami pasti akan membalasmu dengan baik. Dan anak itu ada di sebelah. Kalian berdua pergi temui anak itu. Ibu, dengan anak ini, bisakah kita benar-benar mendapatkan uangnya? Tentu saja, selama kita mendapatkan anak ini, kita bisa mendapatkan warisan itu, kita tak khawatir makanan atau pakaian. Ibu, bagaimana jika mereka tahu? Pada saat mereka mengetahuinya, kita sudah akan mengambil uangnya dan melarikan diri jauh. Semuanya akhirnya berakhir. Darurat. Perhatian semua klinik. 2 wanita telah membawa seorang bayi. Semua klinik mohon perhatikan baik-baik. Ibu, alarm berbunyi. Mereka datang untuk menangkap kita. Aku tidak mau masuk penjara. Ibu, jangan mendekat. Jika Anda mendekat, aku akan melempar anak ini sampai mati. Silakan buang saja. Beraninya Anda berkomplot melawanku. Bawa mereka pergi. Ibu, lepaskan aku. Aku ingin memberitahu Xiaoning dan Xian. Sebelum Anda adalah Yu Xian dan Feng Ning. Anda adalah seorang pria dan seorang wanita. Sebelum Anda adalah yang pertama, seorang pria dan seorang wanita. Anda adalah manusia. Feng Ning tidak menikah dengan Yu Xian. Dan Yu Xian tidak menikah dengan Feng Ning. Bukan menikah. Ini adalah sebuah persatuan. Bukan siapa ke rumah siapa. Melainkan Anda membentuk keluarga baru bersama. Teman bergandengan tangan. Berjalan bersama. Xian, terima Feng Ning sebagai istri. Aku bersedia. Feng Ning, terima Xian sebagai suami. Saya setuju. Cinta selalu milik. Permainan untuk yang berani. Cinta. Kebahagiaan. Dan sukacita. Hal-hal yang tampaknya indah dan umum ini. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengejarnya. Jiwa tak hancur malapetaka. Tidak memiliki kekuatan untuk merangkul kebahagiaan. Fang Ning, perjalanan ini telah sulit bagi Anda.